Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas contoh soal listrik statis. Yang ini kita akan membahas tentang resultan gaya Coulomb yang bekerja pada suatu muatan yang diletakkan di antara dua muatan lainnya ya. Langsung saja kita baca dulu soalnya. Di sini nggak ada gambarnya, jadi nanti kita akan membuat diagram atau gambar berdasarkan narasi dari soal yang tertera gitu ya. Oke, dua buah bola muatan QA, nah di sini ada QA 2 mikrocoulomb dan QB negatif 5 mikrocoulomb diletakkan terpisah sejauh 3 cm satu sama lain. Nah, berarti di sini kita gambarkan dulu ya, ada QA dan ada QB. Nah, si QA-nya positif gitu ya. Dan nah ini kan itu terpisah, itu sulitannya sejauh 3 cm. Dan QB-nya itu negatif ya. QB negatif. Yang QA di 2 mikrocoulomb, yang QB-nya itu 5 mikrocoulomb. Di sini tanda negatif 5 itu hanya jenis muatan, jadi bukan nilai negatif 5 ya, tapi hanya jenis muatan bernilai negatif. 3 cm udah. Nah, terus ini suatu muatan lainnya yaitu QC. Di sini ada QC sebesar 1 mikrocoulomb, kemudian diletakkan tepat di antara ini ada kata-kata tepat di antara dua bola tadi. Nah, tentukanlah. Nah, berarti ada QC di tengah-tengahnya nih. Berarti kan tengah-tengah 3 cm kalau dibagi dua itu sekitar di sini ya. Nah, berarti jaraknya itu di sini ada QC sebesar berapa? Positif 1 mikrocoulomb. Nah, berarti jarak QC itu berapa? Tepat di tengah-tengahnya. Berarti ini jaraknya itu 1,5 cm gitu ya. Nah, gitu ya. 1,5 cm. Seperti ini gambarnya. Nah, tentukanlah gaya yang dialami oleh muatan 1 mikrocoulomb apabila diletakkan di ruang hampa, dan gaya yang dialami oleh muatan 1 mikrocoulomb apabila diletakkan pada medium dielektrik koordinat dielektrik 2,5. Oke. Nah, berarti kita fokus pada si QC ini saja ya. Nah, yang di tengah-tengah. Oke. Nah, kita perhatikan si QC itu muatannya kan positif ya. Nah, si QC muatannya positif, terpengaruh oleh muatan A yang pertama itu ya, positif juga. Positif ketemu positif dia akan saling tolak menolak, atau dengan kata lain si QC ini akan tertolak oleh QA. Kemana arahnya? Karena QA nya di sebelah kiri, maka gaya dorongnya itu akan ke sebelah kanan. Oh, berarti nah gitu ya. Pertama-tama ada gaya dari A ke sebelah kanan gitu ya. Nah, setelah itu si QC juga dipengaruhi oleh QB. Nah, si QC itu positif, QB itu negatif, maka si QC ini akan tertarik ke arah QB. Nah, maka dia akan mengalami gaya seperti ini. Nah, akan mengalami gaya FB ke sebelah kanan juga, gitu kan ya. Nah, maka dari sini kita bisa menebak nih jumlah gaya yang dialami muatan C itu akan gimana. Ada dua gaya nih, FA ke kanan, FB ke kanan. Nah, karena searah dua-duanya, maka nanti kita tinggal jumlahkan saja FA ditambah FB gitu ya. Nah, ini sederhananya itu seperti ini. Jadi resultan atau jawaban akhirnya nanti itu kita menjumlahkan gaya FA dan FB. Nah, sekarang kita hitung dulu satu-satu ya, FA dan FB gitu kan. Tentang gaya Coulomb, gaya elektrostatis, rumusnya itu kita masih ingat yang ini sama dengan ini hasilnya itu 1 per ER0 ya, 4 pi bukan ya, Q1 Q2 per R kuadrat. Ayo itu udah ini ya. Tapi biasanya kita di kelas itu sederhanakan, jadi si F itu yang ini, yang H Q1 Q2 per R kuadrat, sederhanakan yang itu ya. Nah, tapi di sini Bapak menekankan ada ini nih, ada ER. Nah, jadi si ER itu ternyata apa ini konstan tadi elektrik ya, ternyata berbanding terbalik dengan si gaya Coulombnya ya. Itu nanti untuk menjawab yang B ya. Kita balik lagi untuk menjawab resultan gaya yang dialami oleh C, berarti kita mencari dulu FA dan mencari dulu FB. Kita hitung satu-satu dulu. Kita cari FA ya. Karena yang pertama itu pakai konstanta yang di ruang hampa, nah maka kita masukkan yang ini aja ya, K Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi untuk yang FA itu K, yang berinteraksi itu siapa? Antara A dan C kan ya. Nah, berarti
Ki A dan dikalikan Ki C. Nah, jaraknya baru ya, jaraknya dari A ke C. Berarti ini jarak AC. Nah, ini dikuadratkan ya. Kita cari sekarang, hitung aja lah K. Nah, K itu konstantanya ini ya, 9 kali 10 pangkat 9. 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan QA. QA nya 2 mikro atau 2 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Nah, terus QC. QC nya yang ini ya, 1 mikro coulomb atau 1 kali 10 pangkat min 6 per ya bawah itu jaraknya RAC, jarak dari A ke C. Jaraknya ini kan 1,5 ya, 1,5. Nah, karena senti dikometerkan 10 pangkat min 2 ya, kuadrat dan lupa 1,5 cm. Jadi 1,5 dikali 10 pangkat min 2 ya, dikuadratkan gini ya. Dilanjutkan atau nah sekarang hitungnya sederhana aja lah, tulis aja di depan ya. 9 kali 2 kali 1 kita tulis aja dulu. 9 kali 2 kali 1 dikali yang atas sebelumnya pangkat berapa nih, positif 9 min 6 min 6. Ini kan min 6 sama 6 min 12. Min 12 sama 9 berapa? Min 3 ya, min 3. Nah, yang bawah baru ini 1,5 dikuadratkan. 1,5 dikali 1,5 berapa? 1,5 dikali 1,5 itu 2,25 ya. Berarti ini 2,25 itu dikali 10 pangkat berapa yang bawah? Nah, min 2, 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2 itu jadi 10 pangkat min 4. Oke. Atau dengan kata lain FA nya berapa nih? Kita hitung aja yang atas. Yang atas kan 5 kali 18 ya. Nah, jadi 18 per dibagi 2,25 kali 10 pangkat. Nah, ini yang atas min 3, yang bawah min 4. Jadi gimana nih, min 3 dikurangi min 4 gitu kan, atau min 3 ditambah 4 kan, jadinya positif 1 ya. Atau FA nya itu dengan kata lain dikalikan aja, hasilnya berapa? Oke, setelah hitung-hitung itu jawabannya 80 ya. Ini 80 Newton. Oke, kita dapat ya yang FA nya itu ini berarti 80 Newton. Selanjutnya kita hitung yang FB nya. Nah, masukin dulu teman-teman ya. FB sama dengan, nah berarti ini K yang berinteraksi itu antara siapa? Antara QB dan QC gitu kan. Berarti ini QB dikalikan QC itu jaraknya ya, jarak dari mana ke mana? Jarak dari B ke C yang 1,5 itu juga sama ya. Atau kita tulis RBC dikuadratkan. Lanjut, FB sama dengan H nya sama kayak tadi ya, 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan QB. QB nya 5 mikro, 5 kali 10 pangkat min 6 dikalikan QC. QC nya 1 mikro ya, 1 kali 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya yang sama ya tadi 1,5 nih, 1,5 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, kita lanjutkan, kita peroleh FB nya itu 9 kali 5, langsung aja ya. 9 kali 5 kali 1 itu 45 dikali 10 pangkat berapa atasnya tadi sama kayak inilah, min 6 min 6 min 12 min 12 sama 9 itu min 3 ya, min 3. Yang bawah ini juga bakal sama kayak ini, 1,5 dikuadratkan 2,25 dikali 10 pangkatnya 4. Kita hitung FB nya jadi berapa?
ER ya. Jadi ini simple sebenarnya. Jadi gini aja lah, F sama dengan gini aja. Jadi jumlah yang diperoleh tadi kan ya 280 FC. Nah ini kan karena ini berbanding terbalik, ya udah dimasukin aja ke bawah per ER gitu ya. Epsilon R gitu ya, atau berapa R-nya nih? Oh, 80. Jadi pada saat kondisi dengan media di elektrik 2,5, jadi 280 dibagi 2,5. Ini kan berbanding terbalik nih ya. Berbanding terbalik di konstanta di input gitu. Dengan kata lain kita peroleh berapa F-nya? Kita peroleh 112 ya, 112 Newton. Nah, itu jawabannya. Oke, jadi sebenarnya jawabannya kita review sekali lagi untuk yang pertanyaan A. Jadi ini intinya resultan ya. Nah, di soal yang kalian dapatkan ini bisa aja saling berlawanan arah. Kalau saling berlawanan arah, maka si resultan gayanya itu dikurangkan, saling mengurangi, saling melemahkan gitu kan ya. Bisa aja FA dikurangi FC misal ya, kalau ini saling berlawanan. Tapi di soal ini kan gaya yang dialami C-nya itu searah tekan dua-duanya, makanya dijumlahkan cara saling menguatkan gitu. Nah, setelah tahu akan dijumlahkan, kita cari dulu satu-satu, cari FA, cari FB, nanti hasilnya dijumlahkan aja dapetnya ya gitu. Nah, tadi untuk yang B sendiri ini kan ada perbedaan mediumnya, yang kalau ini ruang hampa kita pakai rumus yang KPV per R kuadrat aja. Nah, kalau ada konstanta di elektrik itu ternyata berbanding terbalik, 1 per ER, 1 per epsilon R. Nah, atau dengan kata lain rumus ini dibagi ER gitu aja ya. Jadi hasilnya tadi kan ini 280 dapat ya, tinggal dibagi nilai 2,5 nya aja, maka diperoleh 112 Newton. Baik, demikian video kali ini. Apabila ada yang masih kurang jelas, boleh dicermat diulang, di play lagi videonya, atau kalian juga bisa menanyakan Bapak saat di kelas.